Siap inovasi, siap berkolaborasi. Oke, selamat datang di podcast Duit, dunia wirausaha kreatif. Kreativitas merupakan mata uang tanpa inflasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mariatul Kiptiah sebagai host pada podcast Duit kali ini. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di sini ada Kak Pia. Halo Kak Pia. Halo Kak. Oke, Kak Pia, boleh nih memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, silahkan. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Yuni Nur Aisyah, biasa dipanggil Pia. Saat ini saya adalah siswa jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Tanjung. Dan saya merupakan owner dari Petalia. Nah, Petalia sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa buket bunga dan hampers serta custom kado lainnya. Oh gitu ya, unik kali namanya ya, Petalia gitu. Betul. Kalau kita dengar kata-kata petal, oh berarti itu tuh bunga ya kan, langsung Iya, tertuju betul, kepada lebih bunga. Karena petal itu sebenarnya artinya kelopak ya Kak ya. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih yang melatar belakangi Kak Pia ini memilih usaha Petalia yang bergerak di bidang buket tadi ya kan, terus hampers, terus request segala macam tadi tuh apa sih latar belakangnya memilih usaha ini? Yang pertama dari hal pribadi juga. Karena saya pribadi waktu itu lagi butuh nih dengan buket untuk keperluan saya pribadi, dan baju saya waktu itu tidak mumpuni. Dan saya coba cari referensi di Pinterest dan di suatu yang lain lah pokoknya. Ada nih cara membuat buket dari pita satin. Dan saya coba buat, oh bagus ya. Dan saya coba saya post, teman-teman saya pada suka. Dan nanya sih, bisa open order nggak sih gitu kan. Dan saya coba nih open, order kan. Mulai tuh banyak teman-teman yang suka juga tuh. Jadi mulai masuk nih pesanan Iya, gitu pesanan ya? banyak. Jadi selama berarti masih baru-baru aja ya Petalia ini? Kira-kira Baru-baru udah berapa dari lama? bulan Juli sih ini baru mulai. Oh baru banget ya. Terus dari kenapa gitu kan bisa kepikiran namain usahanya tuh Petalia gitu? Nah kembali lagi kan nih ya, dan Petalia itu kan karena ulun bikin bunga ini kan dari kelopak-kelopaknya kan menjadi yang satu. Nah kelopak-kelopak itu kan satuan-satuan lah kan Kak. Kalau kelopak itu dalam anunya tuh ada nama sebutannya petal. Dan ianya itu saya ambil dari nama saya Pia. Kalau P-nya dihilangkan jadinya kan iya. Jadi kan Petalia gitu. Jadi itu sejarah Petalia ini ya. Betul. Oke, jadi tadi masih baru ya terhitung dari bulan Juli ya berarti Petalia ini. Nah dari Juli sampai sekarang kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatan yang dirasain selama merintis usaha Petalia ini? Ada sih, dan ini lebih ke pengoptimalan kami di sosial media. Karena media kami juga cukup kurang, dan itulah mengapa saya terus mengusahakan agar Petalia ini lebih optimal di sosial media. Terutama kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan di e-commerce tentunya juga ya kan Kak ya. Dan untuk itu saya juga mulai dari hal saya utama waktu itu saya coba untuk belajar dari teman-teman online saya, dan mereka memberikan saran kepada saya, dan saya juga mulai untuk membuat hal itu menjadi lebih baik untuk Petalia ke depannya. Oke, baik. Nah, jadi untuk Petalia sendiri ya, kita fokus, berarti fokusnya tuh lebih ke bikin buket bunga ya kan, daripada yang lain lebih menonjolkan bunganya ya kan. Nah, terus kalau yang kita tahu lagi ya kan, di Tabalong sendiri tuh ada banyak ya kan yang jual buket-buket bunga, entah itu yang bunga ya kan, atau mungkin yang snack ya kan sekarang juga. Nah terus kenapa sih bisa kepikiran bikin yang pakai pita gitu kan? Apa sih bedanya juga sama yang lain Petalia ini? Lebih effortnya sih Kak ya kan? Ya? Kan kalau bikin ini kan butuh ketelitian dan butuh tenaga juga, karena kan dia setiap kelopaknya dibentuk dengan sedemikian rupa supaya menjadi satu kuntum bunga yang utuh, dan itu kan butuh effort banget kan.
Dan di sini kami lebih kejual ke jasanya kami, jadi lebih ke nilai tambahnya adalah jasanya itu. Dan itulah mengapa dari modalnya sendiri dan jasanya itu lebih besar jasanya kan. Jadi kalau yang dihitung kayaknya lebih menguntungkan ini nih gitu. Oke, terus untuk tadi kan bikinnya effort ya kan? Iya betul. Susah. Nah, kira-kira dalam satu buket itu menghabiskan waktu berapa lama sih biasanya? Nah, karena saya terbiasa, saya juga melatih dan saya mencoba untuk meningkatkan skill saya nih kan. Nah, dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 20-35 kuntum bunga. Dan kalau untuk merangkai itu saya cukup membutuhkan waktu 10-30 menit aja sih. Tapi balik lagi ya, tergantung ukurannya kayak Betul. gitu. Kalau yang kayak gini, ini yang biasa sampai 35 tangkai ya? Iya, Per bisa. jam. Oh. Kalau yang kayak gitu tuh Kak, yang di depan Kak Pia itu berapa lama kira-kira bikinnya? Kalau dari bunganya aja sih 1 jam ya. Kalau untuk ngerangkainya cukup sampai 30 menit sih. Jadi 1 jam 30 menit. Jadi kan emang kalau dalam usaha itu waktu itu sangat berharga ya kan Kak ya. Dan saya coba mengoptimalkan waktu saya dalam produksi dan untuk pemasarannya juga kan. Jadi supaya lebih efisien dan sesuai lah dengan pendapatan yang didapatkan. Untuk harga jualnya sendiri Kak, pasti teman-teman di sini penasaran kan ya, berapa Betul. sih harga petalia tuh? Bunganya cantik banget, jujur ini cantik banget teman-teman ya. Kita mulai dari 5.000 itu sudah dapat yang seperti yang di depan kakaknya itu. Let's see. 5.000? Iya betul. Oke, sampai harga berapa tuh? Bebas Sampai ya? sekarang sih ada yang request order sampai 230. Bahkan kemarin ini baru masuk untuk bulan depan ada yang 500.000. Oh, luar biasa sekali ya. Betul. Tapi balik lagi ya kan, by request customer ya. Betul. Jadi Nah, karena kami lebih menyiapkan diri kami supaya apa? Karena kami ingin menjadi spesial, menjadi bagian spesial setiap momen yang Anda inginkan. Kami selalu siap gitu. Gitu ya, berarti semboyannya ya, tagline-nya ya selalu ada ketika dibutuhkan tuh selalu siap ya kan, Petalia ini. Oke, keren banget nih Kak ya. Terus kalau bikin buket kayak gini tuh kira-kira bagian apa sih yang paling susah? Bagian paling susah itu waktu nggak mood, benar. Oke. Kalau waktu nggak mood itu kan pasti kan saya Gen Z nih ya kan Kak. Kakak juga Gen Z nggak sih? Banget. Mood banget kan Kak, kolanya tuh mood-moodan banget. Jadi kayak kalau lagi ya kita usahakan, dan itulah saya mengapa lebih membuat diri lebih happy gitu. Karena juga kalau dilihat hasil akhirnya kan cantik nih. Happy banget pasti. Saya happy, customer juga happy. Apalagi kita yang merangkai satu persatu ya kan, dari awal prosesnya sampai selesai. Kan kelihatan banget, effort banget gitu kan. Oke, keren banget nih. Terus tadi Kak Pia juga ya kan tadi disinggung nih, kalau Kak Pia sekarang kan lagi sekolah ya kan. Nah, terus selain sekolah juga sekarang lagi disibukkan magang ya, kelas 12. Nah, terus sambil usaha nih juga ya kan, luar biasa sekali. Nah, kira-kira gimana nih cara Kak Pia tuh memanajemen waktunya tuh bagaimana? Jadi kan kalau sekolah ataupun magang itu dari hari Senin sampai Jumat kan. Dan weekendnya tuh Sabtu Minggu tentunya. Nah, Sabtu Minggu itu saya gunakan untuk produksi dan untuk menyestok barang, karena emang penjualan kami nggak cuma dari sosial media aja, kami juga punya beberapa seller-seller cilik. Oh iya? Dari kayak anak-anak SD, SMP, SMA, MAN, SMK, dan lainnya. Bahkan seller kami dari kabupaten lain, itu tentunya stoknya harus banyak, karena emang rata-rata pendapatan mereka setiap hari itu selalu ada. Berarti pemasarannya udah cukup luas banget ya kan? Betul, walaupun kami tampaknya di sosial media itu kurang, karena emang kurang optimal aja, tapi sebenarnya pendapatan kami emang cukup banyak dari situ Kak, dari seller-seller kami. Dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah punya 3 karyawan. Wow, luar biasa sekali ya. Karyawan saya maksud ini dari teman-teman saya pribadi kan, karena emang awal juga memikirkan untuk bahan usaha ini, saya juga pengen nih membuka lapangan pekerjaan. Dan
banyak di antara teman-teman saya mereka membutuhkan untuk produktif kan. Tambahan uang jajan lah gitu Iya, ya kan betul. istilahnya. Apalagi weekendnya juga lebih berpositif dan Benar-benar. bermanfaat kan. Jadi kalau weekend teman-teman ngumpul kan ngobrol juga enak, tapi tetap juga kami sambil kerja gitu Kak. Berarti sifatnya tuh kayak freelance ya, enggak yang pekerja tetap yang Senin sampai Jumat. Enggak kan kami kembali lagi kami kan produksi di bagian di weekend aja produksinya kan. Ketika free udah masuk gitu ya kan. Nah terus tadi juga selain menerima custom ya dari orang lain orderan itu, berarti ngerediin produk juga nih Kak? Iya, selalu ngerediin karena kadang-kadang itu customer butuhnya dadakan ya Kak ya. Kan kembali lagi kan, kami kan punya tagline, selalu siap untuk setiap momen istimewa. Oke. Jadi nih buat teman-teman tadi ya, kalau semisal, aduh besok pacar aku ulang tahun ya kan, lupa ngasih kado. Nah, jadi boleh nih coba ke Kak Pia ya, tadi ke Petalia bisa dicek nanti ya, Instagramnya nanti di akhir ya kita spill ya kan. Nah terus untuk Kak Pia sendiri, tadi kan cukup baru ya, usahanya sangat muda sekali ya kan. Nah kira-kira selain online tadi, selain ready stockan juga, apakah Kak Pia juga punya offline store? Barangkali ada dari teman-teman yang pengen berkunjung gitu. Offline store-nya kalian bisa juga datang ke rumah saya, tapi emang belum sepenuhnya sempurna karena masih dalam tahap penyiapan store-nya juga ya. Jadi mungkin nanti store-nya akan resmi mungkin bulan depan baru di-launchingkan. Dan itu bersamaan dengan website kami, karena di website kami itu nanti kalian para customer bisa nih mengcustom buketnya sendiri. Jadi kalian bisa tahu harganya lebih dulu, bentuknya seperti apa, sesuai keinginan kalian. Jadi kalian tinggal bakal diarahkan untuk order fix-nya aja. Jadi untuk customer yang suka malu-malu untuk nanya di WA kan biasanya ada kan Kak. Jadi mereka bisa tahu nih harganya. Kalau kami juga biasanya di sosial media kami cantumkan harganya juga. Jadi kalau customer pengen sesuatu, mereka tinggal langsung chat, Kak, aku mau yang ini gitu. Jadi kan fix kan, lebih enak juga gitu. Nggak bingung juga ya kan, kadang kan aduh pengen warna apa ya gitu kan, kira-kira kakak ini ada nggak stok warna ini ya kan. Oh ternyata ada, udah ready, keren nih teman-teman semuanya. Jarang ada ya kan orang jualan pakai website. Nah jadi berarti website sama store-nya masih coming soon ya. Iya, segera ya, pantengin terus pokoknya. Jangan lupa, tungguin banget pokoknya ya, bulan depan. Di mana rumahnya? Di Jalan Flamboyan 7, nomor 22. Oke. Murung Pudak ya. Daerah Flamboyan ya, Murung Pudak. Oke. Kalau gitu misalnya ada dari teman-teman di sini yang nonton dari luar Murung Pudak mungkin atau dari luar pulau, kira-kira bisa dikirim nggak tuh? Bisa, kami juga ada e-commerce-nya kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Itu aja sih kami untuk sekarang ya. Jadi kalian bisa pesan di situ. Dan kalau maunya yang secara order cepat juga, offline juga. Dan kalau kalian pengennya yang customnya emang benar-benar butuh dan gak mau pakai e-commerce, kalian juga bisa chat aja di admin kami, dan itu kami bisa melakukan pengiriman juga langsung ke pakai ya jasa kirim yang ada. Oke, keren banget ya Petalia ini. Berarti dengan usia yang masih muda tadi tergolong sangat siap ya untuk memulai berkembang lebih pesat lagi ya kan ke betul depannya. Kak, karena emang kelihatan dari siklus keluarga juga, karena emang dari kecil mental berusaha emang sudah dibentuk nih Kak. Emang waktu dari kecil tuh saya emang suka jualan waktu sekolah kan, nambah-nambah uang jajan. Dan lihat dari orang tua, dari mama terutama, oh ternyata dunia usaha nih emang bener-bener sangat bagus untuk kedepannya, menjanjikan banget. Apalagi kalau kita bisa nih inovasi terus dan bisa meminatkan pelanggan supaya untuk kembali lagi, kan sangat lumayan kan Kak ya? Iya benar sekali. Berarti emang dari keluarga ya yang emang punya latar belakang pengusaha gitu. Iya, emang terinspirasi juga dan sempat berkontribusi juga kan. Jadi pengalamannya juga lumayan ada untuk bisa usaha sendiri, dan alhamdulillah bisa nih. Oke, tapi sebenarnya Kak Pia ini tergolong sangat muda ya untuk memulai usaha, apalagi tadi masih sekolah ya kan. Gimana rasanya? Rasanya senang Kak, kan ada duitnya akhirnya. Iya sih, inti dari segala inti. Dan kalau senyum-senyum customer waktu menerima bunga ataupun hampers tuh kayak
seneng banget, Iya. apalagi review-review mereka di chat, Mhm. dan mereka bilang, "Kak, suka banget." Itu kan kayak suatu hal yang mendapatkan momen kita lebih indah juga kan, Kak. Menambah mood Iya kita iya untuk iya. bikin lagi kan. Heeh. Kan karena sempat di awal kan problemnya cuma di mood saya aja kan. Dan itu juga kan sekarang kan karena ada teman-teman juga yang bantu-bantu kan, teman-teman yang ikut serta dalam Petalia ini, itu lebih enak, Kak. Jadi lebih, ya sekarang lebih lancar, alhamdulillahnya. Oke, berarti aman-aman aja nih ya kan, Iya, asik-asik alhamdulillah. aja nih selama ini. Mm-mm. Oke. Nah baik Kak Pia, nih tadi disebutkan juga ya oleh Kak Pia di awal kalau Kak Pia tuh sebagai pemenang ya dalam lomba Ada Respectapreneur 5.0 kemarin ya kan. Betul. Kalau tidak salah juara silver ya. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira inovasi apa sih yang diterapkan gitu? Kok bisa nih Kak Pia sampai di posisi itu yang luar biasa gitu kan? Gimana nih pengalamannya? Jadi kan yang kami utamakan adalah kustomisasi produk dari customer yang diinginkan itu kan sangat tinggi tuh. Nah, itulah mengapa kami menyiapkan website yang emang memudahkan customer. Kembali lagi yang seperti saya sebutkan tadi kan. Jadi itu lebih menjadikan dan memudahkan untuk era digital yang sekarang juga cukup sangat luas kan Kak ya. Dan itulah mengapa mungkin menjadi nilai tambah kan waktu saya lomba itu. Dan juga karena pelayanan kami juga dan kreativitasnya yang kami setiap waktu kami tambahkan dan selalu siap untuk setiap event yang dibutuhkan juga. Dan itu mungkin menjadi poin dan acuan utamanya juga ya kan Kak ya. Karena emang pada dasarnya suatu hal akan dilihat dari hasilnya akhirnya nanti. Dan untuk perkembangan kedepannya juga tentu harus punya plan kedepannya kan. Benar-benar. Dan itu aja sih Kak. Berarti bisa disimpulin nih untuk dari Kak Pia sendiri ya, inovasi yang diterapkan pada saat lomba kemarin itu perihal yang pertama dari kita mengedepankan customer ya kan. Betul. Terus yang kedua tuh yang paling mencolok pastinya website tadi ya kan. Yang kita tahu juga pasti di Tabalong sendiri sangat jarang ya mungkin orang-orang menggunakan website tadi dalam usahanya. Karena apalagi Gen Z, Gen Alpha, milenial sekarang mereka sudah melek nih sama digital ya Kak ya, bener nggak? Iya, benar-benar. Dan itu kenapa sih kayak kadang dari pengalaman pribadi, kadang kalau nyata-nyatanya doang kan malu kan Kak kalau nggak beli. Dari saya pribadi nih. Dan dari situ saya coba, kenapa nggak ya? Kan ini juga inovasi gitu kan. Dan kedepannya juga inovasinya juga inovasi produk kan nih. Mungkin nanti ada lagi, ini kan bisa aja dipantengin di IG. Karena sebenarnya produk bunganya nggak cuma ini aja jenisnya. Oke, berarti untuk target pasarnya tadi sendiri berarti emang Gen Z ya kebanyakan. Gen Z sama sekarang besar banget Gen Alpha kan kembali lagi seller kami ada seller cilik tuh rata-rata Gen Alpha. Iya kan? Gen Alpha yang jadi penerus dari Gen Z ini. Iya, mereka lebih yaitu rata-rata pendapatan saya tiap hari itu dari Gen Alpha Kak. Karena Gen Z dan Gen Alpha ini emang kayaknya FOMO-an ya. Iya benar. Kayaknya kalau ada yang ulang tahun, ada yang mungkin ngasih kado temennya, bahkan nikahan sekalipun sekarang banyak yang ngasih buket ya kan. Terus kalau untuk buket yang pakai uang kayak gitu bisa juga nggak Kak? Bisa Kak, ada juga penjasanya juga sih gitu. Kadang kami ada dan dalam bulan ini juga ada 2 kami bikin buket duit kayak gitu. Terus kalau mau bikin yang kayak gitu dari customer sendiri atau dari Kak Pia yang nyediain? Dari customernya sendiri, mungkin nanti saya juga bantu untuk menyediakan secara cash-nya ya kan ya. Karena kan kalau duit kayak gitu harus dari DP-nya sih ya kan ya. Iya pasti. Dan kualitas uangnya juga harus yang baru ya. Betul. Kan nggak masa yang buluk. Nggak cantik. Bener-bener sekali. Oke deh Kak Pia, terima kasih banyak ya. Mungkin kalau kita berbincang lebih lanjut lagi pastinya akan memakan waktu yang berjam-jam kayaknya. Oke, mungkin dari Kak Pia sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, Kak Pia boleh kasih pesan atau motivasinya nih untuk Gen Z atau Gen Alpha gitu ya kan, sebagai anak muda nih kan Kak Pia kan, apalagi sambil sekolah, mungkin pesannya bagi anak muda yang ingin merintis usaha tuh kayak gimana sih?
Iya sih. Yang pertama tentunya usaha itu harus dijalankan ya. Dan kalau dibutuhkan itu kreativitas dan inovatif dan untuk kedepannya itu perlu dipikirkan matang-matang. Apalagi mulai usaha itu perlu dihitung nih. Apalagi saya akuntansi, saya mau hitung dulu belum usaha kan. Iya. Dan perlu dihitung ke depannya supaya usaha itu berjalan ke depannya sesuai dengan rencana kita. Tentunya pemasaran itu sangat utama. Dan kita harus melihat siklus dan setiap event atau acara menjadi kesempatan kita untuk berinovasi dan kedepannya tentunya untuk semua UMKM yang ada di Tabalong dan seluruhnya saya harap juga semangat karena usaha itu semuanya bisa maju kalau kita mau berusaha. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya Kak Pia ya. Berarti intinya juga kita jangan takut ya kan untuk mencoba hal baru, untuk berinovasi. Kalau masalah gagal sekalipun itu adalah proses ya kan untuk mencapai kesuksesan kita tadi ya kan. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Pia yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini ya untuk mengikuti podcast Duit kali ini. Sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ya. Nah baik teman-teman, selesai sudah podcast kali ini. Saya Maria Tukiptiah dengan Kak Pia di sini ya sebagai owner dari Petalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.